Oh, gitu. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini Allah mengundang kita. Malam ini Allah memberikan kenikmatan. Andai saja kenikmatan ini dibandingkan dengan dunia, maka tidak ada. Puncak kenikmatan dunia itu adalah kita bisa duduk merasakan lezatnya, dalamnya kandungan ayat-ayat Al-Quran. Maka malam ini kita akan merasakan bagaimana nikmatnya hidup itu adalah kita bisa taat. Ini puncak kenikmatan, ya. Jadi kenikmatan itu bukan hanya ditimbang dengan nilai materi. Bukan hanya dengan fasilitas-fasilitas dunia. Tapi nikmat kalau kita sudah bisa mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Maka Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kalian mau mentadabburi Al-Quran? Atau bisa jadi hati kalian yang terkunci. Kalau tidak mau mentadabburi Al-Quran, ya, insyaallah. Terasa nikmatnya Bapak? Kalau nikmat, maka minggu depan insyaallah mudah-mudahan bisa mengundang lebih banyak lagi, mengajak. Kalau kita merasakan kebaikan itu, mesti kebaikan itu disampaikan, dibagi kepada yang lain, insyaallah, ya. Baik para jamaah sekalian, malam ini kita akan membahas surah At-Tariq, ya. Surah At-Tariq ini adalah, ya, surah yang Allah turunkan, ya, surah yang ke berapa ini? Tidak kelihatan. 86, ya. Surah yang ke-86, surah At-Tariq. Diturunkannya di mana? Di Mekah, ya. Makkiyah. Baik, kita baca dulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad'. Innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Was-samai demi langit, wat-tariq dan yang datang pada malam hari. Was-samai demi langit, wat-tariq dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka dan tahukah engkau mat-tariq, apa yang datang pada malam hari itu? An-najmu ats-tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Ats-tsaqib itu yang bersinar dengan tajam cahayanya. Cahayanya itu ya sangat tajam kuat. In kullu nafsin, setiap jiwa, lamma 'alaiha, ada padanya hafiz. Hafiz itu penjaga. Hafizun. Jadi setiap manusia itu ada yang mencatat, ada yang menjaga, yaitu malaikat, hafiz. Ya. Jadi kalau tidak ada yang menjaga ya pasti kita binasa, maka ada yang menjaga. Falyanzur, maka hendaklah al-insanu, manusia, memperhatikan mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia perhatikan dari apa dia diciptakan. Kata Allah ini. Jadi Allah meminta kepada kita yang namanya manusia, coba ingat-ingat, coba perhatikan. Tina naon anjeun teh diciptakan. Coba kenapa Allah nanya gitu? Kira-kira kenapa, Pak? Mantap gitu ge sombong manusia. Iya. Jadi kalau Allah sudah minta supaya perhatikan manusia, sesungguhnya engkau itu dari apa diciptakan dulunya? Berarti apa? Sudah tidak ingat, tidak tahu. Ya, merasa dia itu hebat, merasa dia itu sombong, sehingga lupa dari apa dia diciptakan. Maka penting di sini untuk mengingat kembali, falyanzuril insanu mimma khuliq. Coba perhatikan oleh manusia. Ya. Ini kan salah satu istifham gitu ya. Permintaan untuk memperhatikan. Nah, kemudian ketika Allah meminta untuk memperhatikan, bukan berarti Allah tidak tahu. Justru Allah ingin
menyampaikan apa? Khuliqa mim ma'in dafiq. Manusia itu diciptakan mim ma'in. Dari apa? Ma itu apa? Air. Dafiq yang terpancar. Ya. Air yang mancar. Nah. Ya, Kang, udah nikah belum? Nah, lancar. Mimma inda dafiq. Di mana posisi air itu yakhruju, ya, air itu keluar mim bainil sulbi, di antara, ya, tulang sulbi itu, ya, di sini tulang punggung sulbi, wat taraib, dan tulang dada, ya. Jadi posisi air yang memancar tadi itu mim bainil sulbi wat taraib, punggung, antara tulang sulbi, punggung, dan dada. Innahu, sesungguhnya Allah, ala raj'ihi, ya, ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah itu dia sangat mampu, sangat berkuasa untuk mengembalikan manusia seperti semula. Mati hidup, mati hidup, ya. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Ala raj'ihi, ya, insyaallah, ya. Jadi apa sekalian, ini kalau sudah bicara ayat-ayat tauhid, ya, para jamaah sekalian, ini Allah ingin menunjukkan kehebatannya. Allah ingin menunjukkan apa? Kebesarannya kepada siapa? Kepada makhluk yang namanya manusia. Kenapa Allah menunjukkan kebesarannya kepada manusia, tidak kepada hewan, tidak kepada binatang? Kenapa? Sebab yang berpotensi mengambil alih kesombongan itu ya hanya manusia. Yang berpotensi tidak tahu diri hayang jadi Tuhan itu hanya manusia. Nggak ada makhluk-makhluk yang lain itu, ya, melebihi sombongnya manusia. Maka yang diajak untuk, ya, memahami tentang siapa pencipta itu manusia. Nah, maka munculnya ayat-ayat ini tadi. Allah Maha tahu atas bagaimana potensi-potensi manusia yang akan mengambil alih eksistensi Allah sebagai Tuhan. Tuh manusia, so, ya, sifat-sifat ketuhanan itu lengkap Pak pada manusia. Betul nggak? Yuk kita coba, ya. Manusia itu kalau punya nafsu, kalau manusia punya nafsu itu Pak, dengan nafsunya dia bisa bunuh, dia bisa nyekek, dia bisa nendang, dia bisa pukul, nafsu, dia bisa merusak. Oh iya, tuh lihat, ya, sungai itu bisa rusak Pak, kotor Pak, dengan ambisi manusia. Hutan itu Pak, gundul Pak, ya. Coba lihat, ini bumi ini rusak Pak, tuh lihat, ya. Hebat nggak manusia? Manusia itu begitu Pak, ya. Singa itu raja hutan, tapi sejahat-jahatnya singa, ya tetap dia paling memangsa siapa? Hah? Ya memangsa paling kijang, memangsa binatang-binatang yang jinak. Ada nggak singa yang sampai memotong, menebang pohon-pohon di hutan? Ada nggak? Nggak ada. Sampai gundul, ada nggak singa? Mau gundulan hutan kan? Ayo tuh, walaya. Tapi jelema hiji mawa beko, mawa bisa. Nah, maka disinilah relevansi, ya, ayat ini. Apa hubungannya supaya manusia diminta fal yang zuril insanu mim makhulik. Coba perhatikan apa kata Allah, khuliqa mim ma'in dafiq yakhruju
Mim bainil sulbi wat taraib. Ya, apa coba? Air mani yang memancar itu bisa apa, Pak? Diinjak gimana kalau air diinjak? Ada yang ngelawan nggak air diinjak? Ya, apa? Coba, mana ini air? Ini kan air nih. Ya. Saking hinanya. Allah kenapa menggunakan kalimat mimma'in dafik? Sengaja Allah ingin menjatuhkan ego manusia yang sombong. Seakan-akan lupa atas asal muasal dia sebagai manusia yang diciptakan dari mimma'in dafik. Di ayat lain mimmani yumna. Ya. Mimma'im mahin. Ayat lain mengatakan air yang hina. Ya, ini kita nih kelihatan sekarang manusia punya wajah, ya, omokna gede, kahayangna gede, nafsuna gede, gitu. Coba lihat manusia, ya, manusia itu kalau Bapak ingin tahu bagaimana manusia itu jadi Tuhan, lihat ketika manusia sedang ambek, Pak, marah, waduh, ya, di jalan-jalan tuh suka ada CCTV kamera yang mengabadikan rahasia motor jeung mobil, mobil jeung mobil, supir jeung supir. Waduh eta. Mau bedog, bahasana geus kasar, Pak. Ingin lihat manusia jadi Tuhan tuh itu. Ingin lihat manusia jadi Tuhan ketika manusia tidak mau ibadah. Itu manusia jadi Tuhan tuh. As-salatu khairum minan naum. HS eta Tuhan teh. Menghudang. Ya. Gitu. Apalagi, Pak? Kalau ingin lihat manusia jadi Tuhan, lihat ketika manusia punya kekuasaan, Pak. Betul nggak? Hah? Iya. Dengan penguasa, ya, sakampung, ya, warga Rempang itu harus demo. Bayangkan. Padahal mereka sudah ratusan tahun, nenek moyangnya sudah di situ. Ya, coba Aina, ya, lihat nih ayat ini nih, apa katanya? Khuliqa mim ma'in dafiq. Oh, nanaonan jelema teh. Ayeuna we sombong. Betul ya? Coba nih Pak, kita membaca ayat ini, kaitkan dengan makhluk Allah yang namanya manusia yang sombong. Maka Allah kenapa menggugat? Fal yang zuril insanu mimma khuliq. Coba perhatikan. Ya. Apa sekalian? Jadi konteks apa? Ayat-ayat ini diturunkan saat manusia itu sudah tidak kenal kepada Allah. Manusia saat itu pada situasi kondisi di bangsa Arab jahiliyah, mereka memisahkan, menggantikan posisi Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dan yang paling bahaya adalah manusia mengklaim dengan segala potensi yang dimilikinya seolah-olah dia tidak ada yang menciptakannya. Oh. Ya. Itu Pak. Manusia itu dengan satu tanda tangan itu bisa ratusan ribuan orang yang mendapatkan dampak atas kebijakannya. Itu manusia. Nah, maka kalau kembali ini di cooling down namanya. Kita diminta untuk mengevaluasi. Kita diminta oleh Allah untuk sadar di diri siapa kita. Tuh, ya. Maka di antara apa? Kehebatan Allah sebagai Khalik, innahu ala raj'ihi laqadir. Allah itu sangat mampu, laqadirun. Itu pakai sim fa'il. Sungguh dia ini zat itu, ya. Kenapa layak disembah?
Kenapa Allah itu layak dijadikan Tuhan oleh manusia? Sebab dialah yang mampu untuk mengembalikan laqadirun, ya, apapun yang menimpa kepada manusia. Yang mati dihidupkan bisa enggak? Bisa. Yang hidup dimatikan bisa enggak? Bisa. Apa yang enggak bisa? Ya. Yang sembuh disehatkan bisa, yang sehat disakitkan bisa. Apa yang tidak bisa? Oh, ya. Maka para jamaah sekalian lanjutkan ayat 9-nya apa? Yauma tublas sarair. Ingat nih nanti manusia yang lupa dari mana dia diciptakan, yang sombong padahal dia diciptakan dari air yang memancar. Kata Allah apa nih? Ini di sini mulai. Yauma tublas sarair. Nanti kalian akan tubla, disingkap. Tubla itu ditunjukkan, ditempokkan, ya, as-sarair, semua rahasia-rahasia yang kalian sembunyi. Sekarang mau disembunyikan, iya kan? Rakyat tidak tahu, disembunyikan. Dengan apapun dalihnya disembunyikan. Nanti manusia akan menghadapi hari di mana akan disingkap semua bentuk rahasia yang disembunyikan oleh manusia sejak di dunia. Yauma tublas sarair. Ya, maka tidak ada yang bisa menyingkap semua rahasia yang disembunyikan manusia kecuali dialah zat Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kenapa Allah menggunakan kalimat yauma tublas sarair. Sebab ya, manusia sangat terbatas, tidak bisa menyingkap apa yang dia tidak ketahui. Maka kalau sudah Allah mengatakan yauma tublas sarair, maka ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat yang layak disembah oleh manusia. Bahkan fama lahu min quwwati wala nasir. Ya. Tidak ada fama lahu baginya min quwwatin. Ya, yang kuat, yang hebat, wala nasir. Manusia nanti saat disingkap, saat di yaumal akhir itu tidak punya dekeng, tidak punya ajudan, ya, tidak punya lagi backing, tidak punya lagi ya pamuntangan, cek Sunda mah. Fama lahu min quwwah, yang padahal di dunia melekat kepadanya apa? Ajudan. Melekat kepadanya apa? Pangkat. Melekat kepadanya apa? Jabatan. Ada pengawal. Waduh, hebat. Ya kan? Sudah. Ya. Masya Allah. Kapan itu? Coba lihat hari ini, Pak. Lihat. Kita mau wong cilik. Tahu wong cilik? Bapak belum tahu. Ya. Tuh. Orang yang punya pangkat, yang punya jabatan, Pak. Ya, itu dari mulai plat mobilnya aja beda. Betul ya? Wong cilik bisa nggak punya plat kayak gitu? Nggak bisa. Ya, di jalan oge dikawal. Moal menang macet gitu, Pak. Ngiung. Ya. Sakit moal ngantri siga orang, Pak. BPJS mah ngantri panjang. Iya mah PPIP. Ya. Nah, nanti mah enggak ada, Pak. Fama lahu min quwwati wala nasir. Enggak ada ya. Kekuatan-kekuatan yang selama ini dipakai di dunia jadi backing, alat kekuasaan, kebal hukum, tidak bisa diperiksa, tidak bisa dijebloskan ke penjara, bahkan justru menjebloskan orang yang tidak senang. Maka kekuatan itu semua dilucuti dan tidak ada. Bahkan wala nasir, enggak ada yang bisa nolong. Siapa? Masya Allah. Ya, ini gitu. Nah, awal sekali nih sampai ayat 10 dulu nih ya.
Nah, Bapak sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini surah At-Thariq, ya. Jadi kalau kita lihat dalam tafsirnya para jamaah yang dimuliakan Allah, ya, di sini dikatakan At-Thariq. Thariq itu setiap yang datang pada waktu malam. Ya. Jadi ada penjelasannya di sini At-Thariq, ya. Ya, baik ya. Memang di sini para jamaah sekalian, surah At-Thariq ini surah yang Allah turunkan saat Nabi berada di Mekah. Maka ini masuk pada surah Makkiyah. Dan tema-tema surah Makkiyah itu tidak lain kecuali tauhid. Ya, kecuali mengesahkan Allah. Allah mengenalkan zatnya yang layak untuk disembah oleh manusia. Allah mengenalkan kepada manusia tidak ada yang paling hebat, yang paling kuat sehingga manusia itu tunduk kecuali kepada zat Allah. Maka untuk melucuti sifat-sifat ketuhanan yang melekat pada manusia, Allah tunjukkan dengan kekuasaannya. Itu salah satu ciri surah Makkiyah. Ya, Pak. Semanusia kalau tidak dilucuti kesombongannya, hawa nafsunya, atau sifat ketuhanannya, maka dia akan menjadi Tuhan otomatis. Kalau dia menjadi Tuhan, maka dia tidak akan mentuhankan Tuhan selain dia. Ya, maka Allah datang menyampaikan wahyu lewat lisan Nabi Muhammad, di antaranya mengenalkan Allah itu bagaimana manusia itu ditundukkan, dijatuhkan egonya. Nah, salah satu bahasa yang digunakan oleh Allah itu diantaranya tadi, ya, menjatuhkan ego itu fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma'in dafiq yahruju mim bainis sulbi wat tarab. Nah, itu konteksnya. Nah, itu ya. Kalau bapak-bapak di sini yang ngaji, Pak, ketika dibacakan ayat ini nggak begitu nggak begitu terasa, Pak. Tapi kalau yang dibacakan ayat ini kepada Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, gimana, Pak? Wah, ngena banget ini. Betul nggak? Iya kan, kita tadi wong cilik, Pak, kita mau wong cilik. Walaupun potensi Tuhannya ada tadi, gede ambek, ya kan? Itu hauk gaplok, gede ambek, tunggal tenggel, tujang tajong, popolotot, bisa kan melotot? Bisa nggak melotot? Bisa, Tuhan itu. Iya. Apalagi, Pak? Ya, mempusin kaca bisa, Pak? Bisa, so. Kasih golok, kasih palu, mempusin kaca bisa. Ya, nyentak bisa, Pak? Bapak nyentak bisa nggak? Bisa. Kan semua dikasih itu. Ya, nyentak. Itu. Nonjok bisa nggak? Bisa. Kuat sekali itu manusia itu. Ya. Itu. Nah, coba Bapak bayangkan ketika surah ini dibacakan oleh Nabi di tengah-tengah pemimpin-pemimpin kabilah yang sombong. Pemimpin-pemimpin kabilah yang dia sudah punya keyakinan. Keyakinan itu keyakinan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Bahkan mereka menjadi penjaga keyakinan itu. Bayangkan. Cok. Kira-kira gimana? Mereka ngambek, marah tidak, Pak? Kalau dibacakan ayat ini. Ya, untuk menghentikan keyakinannya, untuk menghentikan penghambaannya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Masya Allah. Jelas, Pak? Iya. Ya. Nah, jangan jauh-jauh lah, ya. Saat ini saja, Pak. Coba. Silakan Bapak dakwahkan. Ya, tentang ayat ini kepada penguasa, kepada pemimpin,
kepada yang punya pangkat, kepada yang punya jabatan, ya, untuk menghentikan kesombongannya, untuk menghentikan kezalimannya, untuk menghentikan apa? Penganiayaannya. Itu atas nama kekuasaan, kezaliman-kezaliman tadi itu. Gimana, Pak? Nah, gitu. Sama saja. Ya. Jadi potensi manusia kalau sudah melekat apa? Pada tangannya apa? Kekuasaan, kalau sudah melekat pada pundaknya pangkat, kalau sudah melekat pada ya kemampuannya itu adalah otoritas, maka pada titik itulah manusia dia menjadi sombong. Nah, maka para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengawali surah At-Tariq ini dengan sumpah. Ya. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq an najmus tsaqib. Ya. Jadi para jamaah sekalian, di sini kata tafsir aqsama subhanahu wa ta'ala fi bidayah hadhihi surah Al-Karimah bis sama. Allah Subhanahu wa taala mengawali, membuka surah ini dengan sumpah. Aqsama, bersumpah. Ya. Bis sama, yang dijadikan objek sumpahnya itu apa? Langit, bis sama. Langit di sini menggunakan kalimat was-sama'i wat-tariq. Ya. Apa itu langit? Kullu ma alana. Setiap apa yang di atas kita itu langit. Ya. Setiap apa yang ada di atas kita itu langit. Itu kan langit-langit kalau ini, Pak, kebohongan. Langit, langit. Kalau dua kali diulang berarti kebohongan. Ya. Mainan, mainan, kebohongan. Tapi kalau langit, ya langit asli. Bukan langit. Kenapa para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala membuka surah At-Tariq ini dengan sumpah? Di sini ya. Faka'annahu tabaraka wa ta'ala aqsama bil alam al-alawi wa ma fi. Allah ingin seolah-olah menyampaikan kepada kita dengan sumpahnya itu apa? Dengan objek salah satu ciptaannya alam yang paling tinggi, apa itu? Langit. Ya, takwa. Insyaallah. Ya, yang dekat kepada kita itu langit ke-1. Belum langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Waduh, sampai langit ke-7. Waduh, Pak. Hiji ge. Ya. Gitu. Jadi Allah ingin menunjukkan sumpahnya kepada kita itu dengan sesuatu yang tinggi. Tapi di balik yang tinggi ada yang maha tinggi gitu. Ya, dengan yang tinggi saja kita belum sampai, betul Pak? Apalagi yang maha tinggi. Ya. Itu, tsumma khussisa ba'du ma fi dzalikal alam as-samawi fa aqsama bil tariq. Nah, di antara hal-hal yang ada pada langit itu apa? Di antaranya ada bintang-bintang, ya. Adanya ciptaan-ciptaan Allah yang lain, ya. Para jamaah sekalian, al-tariq itu asal katanya min toroko yatruku torkon wa turukon tariq, ya. Idza ja'a lailan, maka setiap yang datang pada waktu malam disebut dengan al-tariq, ya. Qala al-Mawardi, menurut Imam al-Mawardi, wa aslu turuk dakko itu kan ya dukku, mengetuk sebetulnya, ya. Tok gitu. Tok itu dari dakko, jadi bahasa kita. Tok dakko ya duk. Nah gitu sebetulnya. Jadi tok itu bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab, Pak. Kalau kita ngetuk itu kan tok itu dakko.
duk duk gitu ya. Tuh. Maka palu itu disebut dengan mitrokoh. Palu. Tahu palu? Sebab dia fungsinya apa? Ngetuk. Ya, buat ngetuk. Paku supaya bisa menancap diketuk sama apa? Sama palu. Maka palu itu namanya mitrokoh. Ya, kenapa? Sebab yatruku bihal hadid. Dengan palu dia akan mengetuk, menancapkan besi. Itu. Nah, begitupun juga ada sebut dengan thoriq. Ya. Al-thoriq. Thoriq itu kan jalan. Ya, jalan. Maka disebut sumia qasidul lail thoriqan. Ya, maka petunjuk jalan pada waktu malam itu disebut dengan al-thoriq. Sesuatu yang datang di malam hari. Kenapa? Lihtiyaji ila turuqul bab ghaliban. Ya. Tsumma haitsu inal abwab mughallaqa fil lail, tsumma tas'a fi kulli ma dhahara bilaika inan makana. Jadi ini menunjukkan bahwa para jamaah sekalian at-thariq itu tadi Pak, sesuatu yang datang pada waktu malam, ya, kemudian nanti bahasanya dikiaskan dengan malam itu gelap gitu. Maka kegelapan malam itu akan bisa ada cahaya kalau memang ada yang datang pada waktu malam. Apa yang datang waktu malam? Bintang. Bintang-bintang itu kan menjadi cahaya bulan itu. Sehingga gelapnya malam itu terbuka oleh yang datang pada waktu itu. Ya. Maksudnya di sini al-kawakib al-badi bil lail. Semua bintang-bintang tata surya atau juga ya semua ciptaan Allah yang ada pada waktu malam. Maka di sini kata Imam Raghib Al-Asfahani, abbaro anin najmi bil thariq. Kenapa Allah membuat perumpamaan bintang itu dengan kalimat at-thariq? Likhtisasihi zuruhu bil lail. Sebab bintang itu hanya muncul pada waktu malam saja. Siang nggak ada bintang. Gitu Pak. Ya. Nah ini, jadi maksudnya adalah ya at-thariq itu an-nujum. Nah itu. Nah maka para jamaah sekalian di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sumpah. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Nah ini ayyu syai'in a'allimuka ya Muhammad bit-thariq. Ya. Jadi Allah kembali menyampaikan, tahukah engkau Muhammad, maukah aku ajarkan kepadamu apa itu at-thariq? Dijawab oleh Allah apa? An-najmu ats-tsaqib. Nah ini jawabannya. Ya. Jadi maksudnya apa? Al-kaukab al-mudhi, bintang yang cahayanya tajam. Cahayanya menusuk, cahayanya tadi kuat. Tsaqib. Tsaqib itu al-kaukabu al-mudhi'u. Ya. Jadi Bapak sekalian, jelas sekali. Jadi kalau kita lihat ke atas langit itu pasti ada yang bercahaya dan cahaya sangat kuat, itulah an-najmu ats-tsaqib, bintang-bintang. Yang cahaya itu sampai ya ke bumi ini. An-najmu ats-tsaqib. Ya. Jelas. Ya. Jadi maksudnya di sini maksud at-thariq itu adalah an-najmu ats-tsaqib. Ya, sehingga dengan gelapnya malam dan menusuknya cahaya bintang, kegelapan malam itu menjadi indah gitu. Ada bintang-bintang di langit, kelap-kelip bintang di langit kan cahayanya itu. Ya. Paling tidak
kalau kita di laut, Pak, adanya cahaya kan menjadi petunjuk. Ya. Orang kalau di laut, Pak, nah itu kan adanya bulan, adanya bintang itu kan menunjukkan tadi. Wayah tadi fi zulumatil barri wal bahri. Keberadaan bintang itu akan menjadi petunjuk baik di daratan ataupun di lautan. Ya. Nah ini Mas sekalian. Jadi ini Pak, begini Pak. Apa sih ya yang ingin kami sampaikan? Jadi para jamaah sekalian, begitulah caranya Allah mengenalkan zatnya kepada siapa? Kepada manusia. Jadi Allah itu mengenalkan zatnya itu selalu didampingi dengan ciptaannya. Gitu Pak. Jadi seolah-olah apa? Allah ingin menjelaskan, Allah ingin menafsirkan fenomena-fenomena kehidupan yang kamu lihat itu, dibalik itu semua ada aku nih, kata Allah begitu. Mata kamu hanya bisa tahu itu bulan, mata kita hanya tahu itu langit. Tapi dibalik kenapa langit, kenapa begini, kamu nggak tahu. Pentingnya inilah wahyu. Itu, ya. Siapa yang bisa menyingkap dibalik itu ada Allah? Nggak ada. Kalau hanya mata kita mengandalkan mata kita, kalau hanya mengandalkan apa yang dilihat, ya. Kita lihat gunung. Ya sudah sampai situ saja Pak. Ya, inilah yang disebut dengan al-ma'lumah as-sabiqah. Maka kita butuh informasi. Otak itu Pak, otak nih, otak kita itu. Ini kayak gelas kosong saja. Coba, secerdas-cerdasnya IQ manusia itu kalau tidak ada informasi yang sampai ke otaknya, apa yang mau diolah coba? Nggak ada. Betul tidak? Maka zaman dulu itu disebut jahiliyah itu bukan bodoh nggak bisa ngitung, bukan nggak bisa eksak, bukan nggak bisa baca. Disebut dengan Abu Jahal itu ya dia menolak wahyu itu. Ya, itu Pak sekalian. Maka penting disinilah informasi yang Allah sampaikan itu kenapa disampaikan? Sebab panca indera kita tidak bisa menyingkap apa yang ada di balik apa yang dia lihat itu. Dia hanya sampai kemampuan melihat ya dan mengenal apa yang dia lihat. Tapi sampai kepada siapa yang menciptakan di balik itu semua Allah itu enggak sampai kalau tidak diinformasikan. Maka wahyu ini menyampaikan mahal Pak informasi wahyu itu. Kenapa saya katakan mahal? Sebab dalam waktu yang sama gitu, manusia tidak akan tahu kalau tidak dikasih tahu oleh yang maha tahu. Maka harus ngaji. Dengan ngaji menjadi tahu. Iya Pak. Gitu. Jelas Pak ya? Nah sampai situ maka ya dalam tafsirnya begitu Pak. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan objek yang paling tinggi. Manusia kan melihat paling tingginya apa Pak? Langit. Ya. Gitu. Kalau hanya nanya ke manusia ya cukup itu langit. Gitu. Terus langit itu apa? Ya lihat apa yang kamu lihat. Tidak akan sampai kepada siapa yang menciptakan langit. Itu ya. Ini para jamaah sekalian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala faka'annahu tabaraka wa taala aqsama bil alam al-alawi wa ma fi. Allah ingin mengajak kepada kita dengan objek sumpah itu pada ciptaan yang paling tinggi dan apa yang ada di atasnya. Berarti apa? Bintang-bintang tadi. Oh ya. Maka Allah fa'aqsama bil thariq. Nah, ini Bapak sekalian ya. Selanjutnya wa ma adraka ma thariq sama ini. An-najmus tsaqib. Nah, sampai sini para jamaah sekalian, disinilah pentingnya ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Ciptaan-ciptaan yang bisa kita saksikan ya. Banyak manfaat
yang bisa kita pakai dengan cahaya-cahaya ya bintang-bintang tadi. Nah, selanjutnya setelah Allah bersumpah dengan was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus tsaqib. Nah, kita masuk kepada siapa Allah itu? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, ini penting, Pak. Ya. Allah lanjutkan di ayat selanjutnya apa? In kullu setiap. Ya, ini menyatakan setiap jiwa itu lamma 'alaiha hafiz. Ya. Jadi Allah ingin mengatakan ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Maknanya apa? Ma kullu nafsin minan nufus at-thayyibah wal khabithah insaniyah au jinniyah illa 'alaiha hafiz muhaiminun raqibun. Ya. Ini Pak, semua nih ada yang memantau, ada CCTV. Setiap manusia itu ada pencatat. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Maka ya, manusia jangan rugi kalau beramal baik. Amal baik dicatat, amal buruk juga dicatat. Jangan mual ke mana-mana, boga catatan masing-masing mual pahili, mual. Ya, mual pahili. So. Ya, aduh rugi euy salat. Eueuh nu nempo, eueuh nu mere duit. Nah, itu. Aduh rugi ya sedekah. Ya. Teu ditulis sedekah teh. Ya. Aduh, rugi ya tahajud. Ya, untuk make update status. Ngapain update status? Hai guys, malam ini saya tahajud nih. Waduh. Ya. Buat apa? Pertanyaannya kalau begitu, buat siapa amal Anda? Kalau buat Allah ngapain? Harus ketahuan manusia buat apa? Ya, rugi justru manusia. Malah menghabiskan amal kita. Ya, sudah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafil. Ya. Wa huwallahu kama qala wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Allah itu atas segala sesuatu raqiba, maha mengintai, maha mengawasi. Terus mau ngapain? Nah, coba. Kalau ayat ini wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba, kenapa kita takut enggak makan? Bukankah kita diurusi oleh Allah? Kenapa kita misalnya takut kalau berbuat jahat harus sembunyi-sembunyi? Emang Allah enggak tahu? Kenapa kita rugi juga kalau berbuat amal soleh enggak ada yang tahu? Kenapa rugi? Emang Allah enggak tahu? Nah, kalau sudah digugat sama ayat ini, lantas ngapain manusia itu ingin mendapatkan simpati manusia? Ingin dipuji-puji, ingin mendapatkan subscriber, ingin mendapatkan viewer, supaya apa? Dikenal manusia, ingin tersohor. Aduh, itu topeng semuanya itu. Ya, nggak ada Pak. Ya. Hari ini ngaji mau jamaah segini, nggak ada jamaah pun Allah Maha tahu, selesai. Ya, gitu. Jadi kalau kita sudah ya apa takutnya kepada Allah, sikapnya hanya Allah saja, atas ngapain? Nggak penting manusia itu. Ya, nggak penting. Nah ini para jamaah sekalian, ya. Jadi intinya apa? Di sini al-khulasa ahlafa bis sama. Allah bersumpah dengan langit. Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang cahayanya terang. Apa kata Allah? Annalin nufus raqiban. Ya. Jadi intinya setiap jiwa itu ada penjaganya. Oh, tauhid ini nih. Di sini gitu. Tauhid itu. Anna lin nufus raqiban yahfazuha wa yudabbiru syu'uniha
fi jami'i atwariha wa wujudiha. Ya. Maka yang menjaga, yang mengawasi, yang mengintai itu akan mengurusi semua urusan-urusan kita. Tuh. Masya Allah. Ya, merasa tidak diurusi, Pak? Hah? Masa iya tidak merasa diurusi? Ya, jangan jauh-jauh, Pak. Nanti malam kita tidur, Pak. Ini kan banyak yang bolong nih. Sama kita ditutup nggak nih? Lubang celi, lubang irung itu kan? Tapi kenapa Allah tidak masukkan misalnya binatang nyerbu? Kan enggak. Berarti Allah menjaga. Ya, itu Bapak sekalian. Semua terjaga oleh Allah. Ya. Makanan yang kita makan besok dibuang, itu Allah yang menjaganya. Lewat makhluk-makhluk yang lain, ada amuba bakteri yang mengurai. Ya, jengkol, petai diurai dah. Hancur wa isukan mah. Sian deui, diurai deui. Betul ya? Begitu. Kecuali genjer man. Ya. Nah, itu, Masya Allah ya. Jadi Pak teman sekalian itu ya. Jadi intinya apa? Setiap manusia itu punya raqib, punya penjaga. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, maka fal yanzuril insanu mimma khuliq. Ini kalimat ini. Ungkapan yang sangat menggugah sebetulnya. Bahkan menggugat. Ya. Iya, kalau kita wong cilik biasa saja. Tapi kalau ini dibacakan kepada Fir'aun yang punya segala-galanya, wah, itu dia nolak. Itu. Sebab dengan kekuasaannya dia merasa jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ya, maka Allah ingin mengatakan fal yang coba perhatikan. Dari apa kalian diciptakan? Kenapa manusia yang diminta untuk mengevaluasi dari apa diciptakan? Sebab tadi saya katakan manusialah satu-satunya makhluk yang berpotensi untuk sombong dan mengambil alih posisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, khuliqa mim ma'in dafiq yahruju mim bainis sulbi wat taraib. Tah sakitu. Jadi lamun hayang nyaho manusia teh tibang tidak cai. Ya, cai nu hina, cai yang tidak ada nilainya. Ditincak oge moal ngalawan, ditajong oge moal ngegel, dipicen oge moal balik deui. Tapi kunaon jelema geus boga pangkat, sudah punya jabatan, sudah punya kedudukan, ya. Wow, popolotot. Naon? Sikut sana, sikut sini, pecat sana, pecat sini. Zalim ke sana, zalim ke sini. Insyaallah. Ya. Itu. Oh. Nolak cangkeng dina dada. Ya, mengusungkan dadanya. Saya pasang badan. Gitu. Siapa saja yang akan ya menghalangi investasi akan dibuldoser. Ada kan ungkapan gitu? Dibuldoser. Allah langsung. Ya, baik. Baik para jamaah sekalian, dulu ya, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ada seorang Yahudi yang sempat mengadukan bahwa tanahnya ini akan diambil, digusur. Padahal oleh gubernur setempat di Basra itu akan dibuatkan masjid. Ya, bukan buat pribadinya, akan dibuat masjid. Tapi si Yahudi ini dia nggak terima, nggak mau gitu. Sampai dia membuat surat kepada siapa? Khalifah. Ya, ternyata ya singkat cerita Amr bin As pada waktu itu gubernurnya disalahkan, nggak boleh. Kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Ya, jadi sekalipun akan buat masjid, tapi kalau si Yahudi ini caranya dia tidak terima, tidak mau ya menyerahkan tanahnya dan itu hak miliknya, sudah nggak ada yang bisa mengganggu, bahkan apalagi sampai mengusir. Sekalipun itu untuk buat masjid loh. Nah, coba Bapak sekalian bayangkan itu, apalagi kalau seandainya buat yang lain
Ya. Dengan dalih apapun, masyarakat Rempang ini sudah menduduki tanah itu ratusan tahun ke belakang. Nah, maka tidak boleh dengan dalih investasi atau apapun, ya, sekalipun dalih sebetulnya. Ya. Jadi mereka itu hanya menjalankan tugas skenario apa yang menjadi intinya di balik itu semua ada pemilik modal. Gitu ya, yang ingin memaksakan mereka untuk tinggal di tanah Rempang. Nah, kembali kepada Islam, ya Islam nggak bisa. Kalau misalnya seseorang sudah punya legalitas, dia menetap tinggal di sebuah tempat, tanahnya milik dia, sudah itu nggak boleh ada yang sekalipun negara itu nggak boleh. Gitu ya, Ustaz Pepi. Nah, kasus yang tadi kejadian contohnya, ya. Jadi, ya, Amr bin As pada waktu itu tidak bisa, ya, mengusir Yahudi hanya dengan dalih bahwa akan dibuatkan masjid. Saat dia tidak mengizinkan, tidak mau, tidak terima, bahkan sampai membuat surat kepada siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Nah, itu contoh. Ya. Nah, dalam Islam itu yang disalahkan bukan siapa? Bukan Yahudinya. Tapi yang disalahkan gubernurnya, Amr bin Asnya pada waktu itu. Ya, yang memang disalahkan ketika tidak tadi begitu. Nah, ini contoh kasus. Nah, oleh sebab itu maka dalam Islam, dalam bagaimana ya mekanisme gitu ya pengaturan tanah, ya tanah itu kayak begitu. Ya. Jadi intinya silakan setiap individu itu punya hak. Ya, apalagi kalau dalam bahasa hari ini orang sudah menduduki tanah itu, ya berarti miliknya. Ya. Dalam Islam itu ya kalau ada orang yang menduduki, menghidupkan, maka tanah itu kembali kepada pemiliknya. Man ahya ardhan mayyitan fahiya lahu. Maka dia akan menjadi pemiliknya. Apalagi ini sudah turun temurun gitu. Nah, itu tidak boleh diganggu, apalagi sampai diusir. Itu nggak boleh. Itu ya. Nanti kalau toh misalnya ada sengketa, contoh misalnya antara pengusaha dengan masyarakat, negara itu harus menjadi penengah mestinya. Yang dikalahkan adalah pengusahanya. Kalau toh memang tadi, bukan sebaliknya. Ya, hari ini penguasa itu menjadi perpanjangan tangan dari siapa? Pengusaha untuk menzalimi siapa? Rakyatnya. Nah, itu kasus Rempang begitu. Nah, gitu ya. Jadi ini hal-hal yang sangat naif gitu. Ya, demi ambisi-ambisi sekelompok kecil, demi ambisi ingin mewujudkan investasi, tapi sampai menzalimi rakyatnya sendiri. Nah, itu kezaliman ya. Dan kalau itu terjadi, masya Allah, dosanya itu besar sekali dalam Islam. Begitu ya, Ustaz Pepi. Jadi terkait intinya tanah yang sudah definitif, yang sudah disinggahi, bahkan dihidupkan tanah itu, ya, jangankan tanah yang ditempati, kebun aja yang kita misalnya tanam ini, itu sudah, ya, itu menjadi milik yang menghidupkannya. Itu apalagi tempat tinggal. Yang ditinggal anak cucu istri di situ. Nah, itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik para jamaah sekalian, sebelum ditutup insyaallah mudah-mudahan jadi di surah At-Tariq ini lengkap ya para jamaah. Ada ayat-ayat kauniyah yaitu langit, bintang. Nanti ada ayat-ayat tanziliyah. Apa? Quran. Ya. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazal. Itu bicara Quran. Quran itu adalah laqaulun fasl. Jadi ayat-ayatnya, kalamnya itu faslun, pemisah antara hak dan batil. Antara mana yang benar, mana yang salah. Wa ma huwa bil hazal. Itu bukan main-main, enggak bisa dipakai main-main. Ya. Maka jangan mempermainkan Al-Qur'an. Nah, itu ya. Ini lengkap sekali ini. Jadi Allah ngajak dengan ayat-ayat apa? Kauniyah, langit, bintang, termasuk manusia. Ya, Allah mampu menciptakan dari sebuah air yang hina gitu. Nah, kemudian Allah pun juga ajak untuk apa? Dengan ayat-ayat tanzil, yaitu Al-Qur'an. Ya, nanti innahu laqaulun fasl. Lengkap sekali ini ya, surah At-Tariq. Insyaallah nanti kita akan sempurnakan, lanjutkan pada minggu depan ya. Maka para jamaah sekalian, marilah kita sebelum ditutup untuk berdoa. Ini adalah makom ya,
mustajab kita di tempat yang mulia ini, di kajian-kajian ini, sebab langsung diaminkan oleh para malaikat. Ya, ini jutaan malaikat yang akan mengaminkan doa-doa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma syatit syamlahum wa mazik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Makasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.